kali ini saya akan membahas secara rinci mengenai salah satu kajian kebahasaan, yaitu semantik. Nah, dalam semantik ini ada bagian-bagiannya. Yang saya bahas adalah aspek makna. Tujuan dari dimulainya video ini selain untuk mengetahui dan memahami bagian dari semantik, juga untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Arifin Alatas. Tapi sebelum kita mengetahui apa saja aspek dalam makna itu, penting bagi kita untuk mengetahui itu lebih dahulu. Apa sih makna itu? Makna adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa saja yang dituturkannya. Makna ini adalah suatu bentuk kebahasaan yang harus dianalisis dalam batasan-batasan penting di dalam situasi di mana penutur pengujarnya atau pengucapannya. Intinya, makna adalah maksud dari pelaku komunikasi, baik itu pembicara maupun penulis. Sebenarnya nih, setiap harinya kita sudah melibatkan aspek makna ini, yaitu pada saat berkomunikasi. Nah, di dalam berkomunikasi itu kan ada dua macam, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulis. Pelaku dari komunikasi lisan ini yaitu komunikator sebagai pembicara dan komunikan sebagai pendengar. Sedangkan pelaku dari komunikasi tulis yaitu komunikator sebagai penulis dan komunikan sebagai pembaca. Harus diingat ya dua aspek ini. Oke, lanjut pembahasan berikutnya, yaitu aspek dalam makna yang memiliki 4 aspek di dalam semantik. Yang pertama yaitu pengertian atau sense. Di dalam semantik, aspek makna pengertian ini disebut dengan tema yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud. Pengertian ini dapat dicapai apabila komunikan mempunyai kesamaan bahasa yang digunakan atau disepakati bersama. Apapun yang dibicarakan selalu mengandung tema atau ide untuk membicarakan sesuatu atau menjadi topik pembicaraan. Intinya, komunikator ini mempunyai pesan, mempunyai ide yang ingin disampaikan. Maka dari itu, pengertian atau sense ini disebut dengan tema, karena masalah ide dan pesan yang ingin disampaikan. Contohnya, ketika kita ingin menyampaikan suatu hal, seperti bergosip. Kita mempunyai pesan pokok, siapa yang dibicarakan dalam gosip itu. Nah, itu disebut dengan pengertian, sense, dan tema. Di dalam aspek ini, di dalam aspek pengertian atau sense ini ada aspek yang namanya linguistic sense atau tema bahasa atau makna bahasa yang memiliki isi yang harus paham bahasa. Jadi ketika ingin berkomunikasi, kita harus paham bahasa yang digunakan antara komunikator dan komunikan, antara pembicara dan pendengar, dan antara penulis dan pembaca. Mereka harus sama-sama paham, sama-sama mengerti bahasa yang digunakan oleh kedua belah pihak ini. Yang kedua yaitu perasaan atau feeling. Aspek perasaan atau feeling ini berhubungan dengan sikap komunikator dalam situasi komunikasi seperti sedih, panas, dingin, kecewa, marah, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari akan selalu berhubungan dengan sikap komunikator ini. Contohnya seperti pada kalimat turut berduka atas meninggalnya Bapak Soleh. Nah, ini digunakan pada saat sedih, pada saat berduka. Lain halnya dengan kalimat aku senang ya. Nah, itu digunakan pada saat bergembira, pada saat mendapat suatu kebahagiaan. Karena tidak mungkin kan ketika kita mendapat suatu kabar bahwasanya tetangga kita meninggal dunia, kita menjenguk sanak famili yang meninggal ini, kita mengatakan aku senang ya. Itu salah ya. Bisa-bisa orang tersebut akan marah, akan jengkel. Karena pada aspek perasaan ini, aspek feeling ini, setiap katanya mempunyai makna yang berhubungan dengan perasaan, seperti itu. Perasaan atau feeling ini memiliki sifat yang subjektif yang dimiliki oleh komunikator. Jika dalam bahasa lisan, pembicara pasti akan melibatkan aspek perasaan seperti gembira, jengkel, karena ada aspek perasaan dalam kata-katanya. Begitu pula pada bahasa tulis yang memainkan tanda. Yang ketiga yaitu nada atau tone. Aspek nada atau tone ini memiliki sifat yang subjektif pula karena ada nilai perasaan oleh komunikator ketika menyampaikan pesannya, karena ada nadanya. Intinya, nada ini adalah sikap komunikator kepada komunikan. Dalam bahasa lisan, ketika seseorang marah, pasti akan meninggikan nada bicaranya, pasti akan menyaring
Sedangkan pada bahasa tulis, maka akan diakhiri dengan tanda seru untuk mengekspresikan kesalahan tersebut. Aspek makna nada ini melibatkan komunikator untuk memilih kata yang sesuai dengan keadaan komunikan atau komunikator. Sehingga aspek ini berhubungan antara komunikator dengan komunikan yang menentukan sikap yang tercermin dari kata-kata yang digunakan. Contohnya seperti kalimat Adam sudah makan. Akan sangat berbeda dengan kalimat Adam sudah makan. Kalimat pertama Adam sudah makan ini untuk memberitahu jika Adam sudah makan. Lain halnya dengan kalimat Adam sudah makan. Nah, kalimat kedua ini untuk menanyakan apakah Adam sudah makan atau belum. Aspek yang keempat yang terakhir yaitu aspek tujuan atau intention. Pada aspek tujuan ini adalah maksud komunikator kepada komunikan. Intinya, aspek tujuan ini adalah tujuan maksud ketika berkomunikasi. Namun ketika komunikator mempunyai tujuan, mempunyai maksud kepada komunikan, tapi tidak tercapai tujuan itu, seperti terjadi kesalahpahaman, komunikasi yang salah, seperti itu kan. Nah, solusinya adalah tentu harus ada balikan, harus ada timbal balik. Komunikator menjadi komunikan, komunikan menjadi komunikator, kemudian disampaikan lagi agar menjadi paham dan tidak terjadi kesalahpahaman. Itulah pembahasan saya mengenai kajian pembahasan semantik pada aspek makna. Apabila ada bagian belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Akan saya jawab semampu yang saya bisa. Apabila ada bagian-bagian yang sudah saya paparkan tadi, sudah saya sampaikan, namun ada kekeliruan di dalamnya, mohon untuk disampaikan pula di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah melihat video ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.